Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogawati Wulandari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA IT Abu Bakar Boarding School Kulon Progo. Melalui video ini, saya ingin berbagi tentang koneksi antar materi modul 3.2 berkaitan dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, yaitu pemimpin pembelajaran mampu menyadari sumber daya yang dimiliki sekolah, baik berupa faktor biotik maupun abiotik, untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian, memetakan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kegiatan sekolah yang relevan. Selanjutnya, menggunakan sumber daya tersebut secara efektif dalam menjalankan kegiatan sekolah. Bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah? Dalam mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah, saya perlu yang pertama, mengidentifikasi bagaimana ketersediaan aset di sekolah dan di lingkungannya. Yang kedua, dari aset yang ada, mana yang relevan untuk dimanfaatkan dalam suatu program atau kegiatan sekolah. Yang ketiga, merancang suatu kegiatan berdasarkan kekuatan dan selaras dengan visi sekolah. Keempat, berkolaborasi dengan warga sekolah yang terlibat untuk melaksanakannya. Yang kelima, melakukan pengawasan terhadap jalannya suatu program. Implementasi di kelas yang bisa dilakukan. Yang pertama, memanfaatkan aset manusia, dalam hal ini murid, untuk berkolaborasi membuat administrasi kelas. Yang kedua, memanfaatkan aset fisik seperti meja, kursi yang ringan untuk dapat dipindah-pindah sesuai kebutuhan. Ketiga, memanfaatkan aset fisik seperti LCD, laptop, jaringan Wi-Fi untuk merancang pembelajaran inovatif. Keempat, memanfaatkan aset manusia, dalam hal ini murid, untuk menjadi subjek pembelajaran. Implementasi di sekolah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, memanfaatkan aset manusia, dalam hal ini warga sekolah yang terlibat untuk berkolaborasi melaksanakan kegiatan sekolah. Kedua, memanfaatkan aset manusia, dalam hal ini guru atau tendik, untuk mengikuti pelatihan sebagai pengembangan diri. Ketiga, memanfaatkan aset lingkungan dengan mengelola lahan kosong menjadi lahan produktif. Keempat, memanfaatkan aset finansial untuk menyusun rencana kerja sekolah. Yang kelima, memanfaatkan aset manusia dengan mendorong guru untuk melakukan pengimbasan kepada guru lain dari pelatihan atau praktik baik yang dilakukan. Implementasi di masyarakat yang bisa dilakukan yaitu memanfaatkan aset manusia dan fisik dengan memberikan pendampingan belajar Iqra dan Al-Quran di masjid sekitar sekolah. Yang kedua, memanfaatkan aset manusia, melibatkan warga sekitar sekolah dalam penyembelihan hewan kurban. Ketiga, memanfaatkan aset finansial dengan menjalin kerjasama dalam bentuk sponsorship dengan badan usaha di lingkungan sekolah. Keempat, memanfaatkan aset budaya, yaitu menjalin kerjasama dengan budayawan sekitar sekolah untuk memberikan pelatihan karawitan bagi murid. Bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas? Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membuat pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih variatif dan inovatif. Selain itu, jika murid bisa dilibatkan langsung dalam proses pembelajaran, maka murid lebih bisa memahami dan pembelajaran yang dilakukan akan lebih bermakna melalui pengalamannya, sehingga proses pembelajaran murid menjadi berkualitas. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang pertama, untuk menyadari aset apa saja yang dimiliki, seorang pemimpin harus mempunyai nilai reflektif. Kedua,
Dalam memanfaatkan aset yang ada, seorang pemimpin harus mempunyai nilai mandiri dan menjalin kolaborasi dengan warga sekolah yang terlibat. Ketiga, pengelolaan sumber daya dapat mendorong seorang pemimpin untuk berinovasi agar pemanfaatannya efektif. Keempat, modul ini berkaitan dengan modul 1.3 visi guru penggerak, di mana dalam menyusun visi harus mempertimbangkan aset yang dimiliki. Kelima, dalam mengelola aset yang efektif, maka diperlukan kompetensi sosial emosional yang baik dari seorang pemimpin. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran modul ini. Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi lebih sadar tentang pentingnya melakukan pendekatan berbasis aset. Ternyata, kekurangan yang ada dapat diatasi dengan memanfaatkan aset yang dimiliki secara efektif sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik. Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah mengelola sumber daya yang sekolah miliki untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya, tetapi belum optimal. Setelah saya mempelajari modul ini, saya menjadi lebih bisa melihat aset-aset lain yang juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Terima kasih, salam bahagia.